Malaysiaan itu universitaskristen.ac.id. Di sini apa? Tertullianus. Siapa Tertullianus? Dia digelari Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Dia memperkenalkan istilah Trinitas. Masa masih dibilang comot-comot data gitu kan? Udah Kristen banget loh ini. Kurang banyak. Oh ya udah, kita bawain lagi. Sarapan pagi, Doto Arji, Burita Wahyu. Rumusan Trinitas pertama asli yang dikemukakan oleh Tertullianus, yaitu una substantia tre personae, satu substansi hakikat tiga pribadi. Tuh, sarapan pagi juga. Masih kurang? Ya wes lagi. Nih, Perkantas Jatim. Apa itu Perkantas? Ini adalah sebuah yayasan Kristen. Apa dibilang di sini? Kata Trinitas sendiri tidak ditemukan di dalam Alebiblos. Pertama kali dicetuskan oleh Theophilus dari Antioquia pada abad kedua. Kemudian Tertullianus mempopulerkan istilah dalam bahasa Latin ini pada abad selanjutnya. Tuh, Tertullianus lagi-lagi nongol di sini. Ya enggak? Masih kurang? Oke, tambah lagi di sini. Haya, Waca, agapekasi.rg. Ya, lihat itu. Umat dia. Trinitas adalah kata Latin, berasal dari istilah Platonik, trias. Wah, istilahnya Platonik punya loh, dimodif-modif. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alebiblos. Diperkenalkannya oleh siapa? Oleh Tertullian. Tuh, Tertullian yang perkenalkan. Kenapa masih dibilang cuplak-caplok? Ini websitenya Kristen semua loh. Nggak mungkin gua sempat bikin website beda-beda gitu, nggak mungkin loh. Nah, kita bacotin. Ini ada info menarik. Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik. Tuh, masih kurang lagi. Oke, sip. Banyak gua kasih nutrisi. Katolisitas.org. Ya. Ini orang Ayo. Pocah. Katolik ya. Nih Tertullian 160 240 AD. Tunggu. Ini nih. Sebab secara prinsip gereja sendiri itulah adalah roh Allah sendiri yang di dalamnya adalah Trinitas. Siapa yang ngomong? Tertullian. Webnya dari Katolik. Kurang apa coba gua nih? Gua genapi semua pertanyaan lu. Ini penggenapan pertanyaan tuh di data gue yang ini. Itu sudah kengkawan ya. Itu sih. Jadi jangan bandel. Kalau Kores sedang melakukan pewartaan menggunakan data-data yang kukasihi di sini, ini jangan bantah, jangan bandel. Semakin dibantah semakin keluar data-datanya gitu loh. Kayak tawon ini data gue ini. Itu saja. Thank you. Konsili ya. Jadi konsili, sebelum saya masuk di konsili ya, mungkin sedikit saja. Konsili ini apa ya? Ini paripurna gitu loh. Konsili ini KBBI paripurna ya, musyawarah gitu loh. Kok Tuhan ada musyawarah di sini? Kan gitu ya, maaf kata ya. Karena di sini kalau kita lihat ya, di sini Arius adalah murid Lucian yang paling keras mengancam gereja Paulus, oleh karenanya dia selalu diincar pembunuhan oleh pengikut-pengikutnya. Setiap aliran Trinitas, Arius menyadari akan bahaya mengancam jiwanya, walaupun riwayat hidupnya masa mudanya tidak begitu jelas. Tetapi dia tercatat sebagai tokoh penting gereja Bakalius Iskandaria gitu loh. Jadi di sini kalau adik bahas tentang konsili ya, ini masuk juga nih. Sampai pada masa konsili Nikea 325 masih perbedaan keyakinan di kalangan Kristen sangat beragam, karena kepercayaan di dalam kalangan Kristen sendiri juga sangat beragam yang didasari oleh pilihan masing-masing individu. Sebelum gereja mendapatkan kebebasan dan Imperium Romawi, perbedaan keyakinan itu menimbulkan banyak pertentangan sengit yang pada akhirnya mengakibatkan pertikaian antara kelompok Kristen. Oleh karena itu acap kali terjadi peristiwa-peristiwa penangkapan, penyiksaan, ya bahkan pembunuhan gelap.
Jadi ketika Konstantin menjalin aliansi dengan gereja terjadilah perubahan drastis ya. Meskipun waktu itu Konstantin masih menjabat kepala negara yang penuhnya mayoritas menganut paganisme, tetapi secara terbuka ia memberi dukungan kepada gereja-gereja saat di mana perbedaan antara Cus dan apostolik nampaknya masih belum begitu tajam. Dengan demikian agama Kristen memperoleh kedudukan baru di bawah naungan Kaisar Romawi. Bagi kebanyakan orang, perkembangan Kristen seperti ini menimbulkan masalah politik. Sebagian yang dulunya menentang agama itu berbalik mendukung karena mendapat tekanan dan intimidasi dari pemerintahan yang berkuasa. Oleh karena itu, mereka pun terpaksa memeluk agama Kristen, namun bukan karena panggilan hati nurani, melainkan karena tujuan-tujuan tertentu. Perubahan-perubahan situasi itu sangat menguntungkan pihak Kristen. Gereja Paulus dan Gereja Rasuli masing-masing berkembang pesat hingga ke seluruh wilayah Imperium Romawi. Namun di sisi lain menyebabkan pertentangan di antara kedua sekte itu semakin tajam di berbagai daerah. Jadi, kalau Anda berbicara tentang konsili, seperti saya katakan tadi, kok Tuhan ada konsili? Konsili ini apa? Paripurna, musyawarah. Apa ini kok Tuhan bermusyawarah? Ini musyawarah dulu, paripurna, baru menentukan Tuhan. Aduh, mungkin itu aja ya. Terima kasih Aki Sidik paparannya. Bang Gores nambahin sedikit boleh, nanti langsung ke Kristen. Oke, siap, thank you. Kita sekarang buka data. Oh, sekarang udah bukan nama Tuhan lagi ya. Sekarang ini ya. Ya, bismillah, tunggu bentar kok ini muka gua. Kan ke depan. Untung udah ke pinggir. Nggak balik belum sih? Belum. Buat tes dulu, jangan ngupil dulu. Yo X. Udah. Aman. Nah, kalau udah Al-Quran hadapnya udah bener. Kaget. Maaf, mic modif. Oke. Mengenai pembahasan Tritunggal ya tadi ya, aku menguatkan Gurunda saja. Nah, aku tuh seneng gitu kalau misalnya kita bahas topik, misalnya contoh apa ya? Patung. Oke. Awal mula patung itu gimana? Gitu. Atau enggak kita bahas batu. Oke. Awal mula batu itu gimana? Nah gitu, aku senangnya tuh begitu. Dan aku harap kekristenan pun begitu ya. Nah sekarang ketika kita bahas Tritunggal, kita lihat awal mula Tritunggal itu gimana, kan gitu. Nah cek percek kawan-kawan, ini mohon datanya bisa jadi keimanan bersama, menjadi pengetahuan bersama. Tritunggal pertama kali disebut itu bukan di Biblos gitu, tapi disebutkan di person. Siapa personnya? Namanya Tertullian. Nah, kita lihat di sini ya. worldhistory.org di sini. Nah, di sini dikatakan kayaknya tunggu. Tertullian lahir 155 dan meninggal 200, was the first to use the Latin term Trinity. Gitu. Dar, selamat datang di kebenaran. Tertullian adalah yang pertama kali menggunakan kata Latin apa itu? Tritunggal gitu. Jadi bukan Bible kawan-kawan, mohon maaf. Yang pertama itu Tertullian. Nah, ini semua data cocok kok. Nah, kalau kita lihatlah, kita pakai wiki ya. Nah, the first defense Tertullian gitu. Pembelaan pertama mengenai doktrin Tritunggal adalah oleh Tertullian yang lahir tahun 150 sampai yang lahir sekitaran tahun 150-160 gitu. Jadi dia membela sekitar berapa ya? Ya abad kedua awal-awal lah, abad ketiga awal-awal lah. Dengan secara eksplisit mendefinisikan Tritunggal sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuh, bukan Bible kawan-kawan, Tertullian gitu. Jadi jangan difitnah Bible kalau kita bahas Tritunggal asalnya dari mana gitu loh. Nah,
Dia membela keimanannya dari siapa? Dari Praxeas. Praxeas inilah yang sekarang lagi rame gitu, yang sering dialog sama Tritunggal. Itu adalah ajaran Praxeas atau Jesus only kayak gitu, yang meniadakan Roh Kudus dan Bapa. Although he noted that the majority of the believers in his day found issue with his doctrine. Meskipun dia menyadari bahwa mayoritas dari orang-orang beriman di hari-harinya menemukan sebuah isu dalam doktrinnya, gitu loh. Kita lanjut data berikutnya ya. Ini dari God Question. God Question pure orang Kristen sendiri. Apa yang dikatakan? It seems that the church father Tertullian loh kok belok ke bawah dia. Ini. It seems that the church father ini memang sepertinya bahwa Bapak Gereja Tertullian lahir tahun 160 dan meninggal tahun 225 adalah orang pertama yang mengaplikasikan diksi Tritunggal kepada Tuhan. Tertullian loh. Ini God Question loh. Ngaku dia. Lanjut lagi ya data berikutnya. Nah, lalu kemudian Tertullian tuh kayak gimana sih Tritunggalnya? Oh, tenang. Nah, di sini aku keluarin dari platostanford.edu ya. Ini jadi dari Universitas Stanford. Nah, ini sebuah jurnal yang merangkum semua literasi tentang dari Tertulliannya sendiri ya. Ini. Kita baca dari ini. Here is, ini adalah graphic illustration, sebuah ilustrasi grafik dari Tritunggalnya Tertullian. Not a triune God. Perhatikan, not a triune God. Nah, orang-orang Tritunggal harus bisa membedakan antara triune God dengan triad God ya. Itu berbeda loh. Cuma aku nggak mau ngajarin. Kalau mau diajarin bayar. But rather a triad or group of three with God as the founding father. Jadi bukan Tuhan triun, tapi lebih kepada Tuhan dalam satu grup isi 3 gitu loh, group of three, sebagai Tuhan yang adalah founding member, anggota pendirinya kayak gitu. Nah ini contohnya gitu kan. Jadi memang ada 3 Tuhan, lalu ada Tuhan pendirinya. Siapa itu? Ya Tuhan itu sendiri. Kayak gitu. Nah ini jadi Father, lalu nanti ada Fathernya nanti yang mempunyai bulatan di bawah ini. Ini Word, Son, lalu kemudian Holy Spirit. Hierarki ya, ada hierarki di sini. Lalu kemudian dari sinilah, dari Word sama Holy Spirit jadi kosmos. Nah gitu. Oke? Berikutnya yang perlu dipahami, kita lebih jauh lagi deh. Kalau di kekristenan yang pertama kali mencatut Tritunggal itu adalah Tertullian, bukan Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Lalu kalau secara universal, secara dunia siapa? Oh tenang, datanya juga udah disiapkan. Ada di sini. Ini usegi.org atau United Church of God gitu. Nah, ini sudah dirangkumkan. Terima kasih untuk yang bikin website. Pertama ada Sumeria. Ini diambil dari buku The Larousse Encyclopedia of Mythology tahun 1994, halaman 54 sampai 55. Apa dikatakan? The universe was divided into 3 regions, each of which became the domain of a god gitu. Alam semesta terbagi menjadi 3 regional, yang dimana setiap regionalnya diisi oleh seonggok Tuhan. Anu share was the sky. Bagiannya Anu itu langit. Bumi diberikan kepada Enlil, Ea menjadi penguasa lautan. Tuh kan, Tritunggal. Nah, lanjut lagi, Babilonia. Ini dari Thomas Denny Crock, The Mystical Woman and the City of the Nation, keluaran 1867, halaman 22 sampai 23. The ancient Babylonia recognized the doctrine of a Trinity. Jadi Babilonia purba, Irak purba itu menyadari dan memahami doktrin dari Tritunggal, or 3 persons in one God, atau 3 pribadi dalam satu Tuhan, as appear from a composite God, sebagaimana yang terlihat dari komposisi Tuhan, with 3 heads forming part of their mythology, dengan 3 kepala yang menjadi bagian
di dalam mitologi mereka. And the use of the equilateral triangle, dan yang menggunakan segitiga sama sisi. Alpha juga emblem-emblem yang melambangkan Trinity in Unity, Tritunggal dalam kesatuan. Nah, ini kalau dibacain banyak, ada India, ada Yunani, ada Mesir, ada area-area lainnya gitu. Nah, intinya ini, the origin of the conception is entirely pagan. Jadi, asal muasal konsepsi tersebut itu semutlak-mutlaknya pagan. Yang ngomong Data ya. Selamat datang di kebenaran, silahkan ditanggapi. Thank you waktunya, host. Makasih, terima kasih yang paparan dan data yang baik disampaikan. Silakan sekarang dari pihak Kristen 3. Iya. Mungkin saya dimulai. Ya, silakan. Ya, memang datanya banyak sekali, tapi kebenaran datanya kan semua orang bisa nulis. Siapapun dia. Sehingga saya lebih berharap Bang Kores, kalau mau belajar Kristen, tanyakan kepada orang Kristen, jangan tanya di Google. Nanti kamu jadi pusing sendiri. Iya kan? Semua orang bisa muat data, semua orang bisa tulis data, tapi kebenarannya tentu ada di dalam firman Allah, di dalam Alkitab. Sehingga tadi dari awal kalau Anda nyimak, saya udah bilang judulnya boleh Tritunggal, tapi substansinya itu terdapat di dalam Alkitab. Dan itu ajarannya jelas terisi. Tadi banyak ayat yang sudah kita sampaikan terkait dengan Tritunggal. Begitu. Ini mohon maaf ya, mungkin kalau saya ingin bertanya, kebetulan Gurunda masih ada. Ini seperti ajaran monoteisme atau aul-tauhid. Ya, itu kan tidak tertulis, tetapi itu diyakini dan diimani dan diakui. Mungkin seperti itu. Begitu. Ya, kalau tadi terkait orang kaya, yang dimaksudkan orang kaya di sini, Pak, adalah orang kaya yang lebih memegahkan dirinya. Lebih mengutamakan hartanya sehingga dia menjadi orang yang sombong. Tetapi kalau orang kaya yang banyak berbuat kebaikan, banyak melakukan menolong orang susah, ya itu pastilah itu diberkati dia untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan sebaliknya orang kaya terus menyombongkan diri. Itu memang ibaratnya itu perumpamaan Pak Suma. Itu perumpamaannya seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Karena memang Yesus itu mengajarkan banyak dengan perumpamaan. Hampir semua perumpamaan. Ya, mungkin itu dulu Pak. Silakan. Ya, Bang King, silakan. Oke, saya tambahin ya. Ya, betul yang katakan Bang Fel tadi ya. Sumber Tritunggal itu ya di Alkitab. Ya, apa yang tertulis di Alkitab? Ya, kalau pendapat orang kan berbeda-beda. Iya kan? Hanya ya oke untuk menegaskan aja. Tapi sumber primernya itu di Alkitab. Di Alkitab ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Jangan salah. Tidak semua juga tersurat, ada yang tersirat. Seperti di di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai satu-satunya anak dari Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Di Yohanes 1 ayat 5-20, dan kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberi kita pengertian sehingga kita dapat mengenal Dia yang benar, dan kita ada di dalam Dia yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Roma 10 ayat 13, karena setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Di Yohanes 8:57-58, orang-orang berkata, kamu bahkan belum berumur 50 tahun, bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melihat Abraham? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu yang sebenarnya, bahkan sebelum Abraham lahir, aku udah ada. Gitu. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan ketuhanan Yesus. Ya, memang Yesus tidak mengatakan aku adalah Tuhan, sembahlah aku, enggak seperti begitu. Ya, tapi kita tahu bahwa Dia adalah Allah.
yang datang dalam wujud manusia. Nah, sebelum Yesus disalibkan, ya, Yesus disalibkan pada perjamuan malam, ya, sebelum besoknya dia mau disalibkan, di Matius 26 ayat 28 dia berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu dia mengatakan jelas di situ. Jadi ya itulah berbicara Tritunggal ya seperti tadi. Hanya kita lah orang-orang yang beriman yang tahu persis, ya. Kita lebih tahu itu kitabnya kami. Karena kami memang beriman dengan Yesus. Keyakinan kami, kepercayaan kami, Yesus adalah Tuhan. Jalan keselamatan sebagai penebus dosa buat kami. Jadi kalau Anda di luar kami ya memang sulit untuk dipahami karena Anda hanya menggunakan akal saja. Nggak bisa kalau cuma akal, harus beriman. Begitu Pak, dan nggak akan ketemu. Iya, kita ini perdebatan ini sampai kiamat pun juga tidak akan ketemu. Ya, jadi seperti itulah. Ya, saya kira gitu. Silakan. Terima kasih Pak King. Sekarang Mbak Cynthia. Sebelum nanti Mbak Cynthia ditukar sama yang ada yang dibawa Kristen juga mau naik. Ya Mbak Cynthia silakan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa yang dikatakan teman-teman, ada nggak sih suaraku? Suaraku ada nggak? Ada sekarang. Ada ya? Ada sayang, ada. Sebenarnya gini. Masih bagus suaranya masih indah ya lanjut. Sebenarnya gini. Ya, sebentar. Aku aja digantikan. Aku udah ngantuk banget nih. Oh ya. iya nanti. Mohon maaf ya teman-temannya, saudara-saudara semua ya. Ya. Oke ya, saya pamit ya. Iya. Mungkin ya, aku makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lanjut Mbak Cynthia. Sebenarnya apa yang dikatakan teman-teman. Deketin. Ini ada nggak suaraku? Iya ada. Sebenarnya apa yang dikatakan teman-teman Kristen itu kalau dibilang Tritunggal itu banyak banget ya. Di sini saya bacakan ya, Tritunggal berasal dari Inggris Trinity atau Latin Trinitas, mengandung 3 pribadi dalam satu kesatuan esensi Allah. Oke. Kamus Oxford Gereja Kristen, The Oxford Dictionary of the Christian Church, menjelaskan Trinitas sebagai dogma sentral dari teologi Kristen. Ya. Kristen itu apa kita bilang ya? Mayoritasnya aliran Kristen seperti Katolik, Protestan, Ortodoks. Jadi gini. Kalau dibilang Tritunggal tuh banyak artinya. Sejarahnya banyak, luas. Jadi kita bukan mencakup satu, kita kutip satu. Luas itu Tritunggal itu banyak gitu loh. Ada etimologinya, sejarahnya, perkembangannya, kredo Athanasianya banyak. Jadi jangan cuma satu. Kutip sana, kutip sini, kutip sana. Itu harus kita harus ketahuin gitu loh. Ya, karena saya bilang Tritunggal itu mencakup semuanya. Gak bisa kita bahas satu itu gak bisa. Ya. Artinya banyak. Tapi sejatinya kita mengetahui Tritunggal itu adalah di Alkitab. Ya. Itu yang kepunyaan apa? Kristen. Itu aja Bang. Host? Makasih. Oh, udah itu aja. Oke, terima kasih narasi Mbak Cynthia. Lanjut ke Bang Yonatan dulu sebelum Burunda ya. Siap Bang Abi, terima kasih. Saya izin open cam nih. Ya. Ya, teman-teman. Di sini Yesus adalah ciptaan. Dalilnya Wahyu 3 ayat ke-14. Yesus adalah ciptaan. Di dalam diri Yesus ada roh. Ternyata Roh Kudus juga adalah ciptaan. Zakaria
12 ayat pertama, Roh Kudus adalah ciptaan. Roh Kudus ciptaan, Yesus adalah ciptaan. Lalu yang pencipta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tadi saya mendengar dan menyaksikan bahwa Pak Richard atau siapa tadi ya, Pak Phil mengatakan jangan gunakan akal saudara, tetapi gunakanlah iman. Bagaimana kita mengimani sesuatu yang kemudian bertolak belakang dengan fakta dan akal. Contoh ya, sumber Tritunggal adalah Alkitab. Nah, Alkitab ini kredibel atau tidak saudara-saudara yang terkasih? Kalau saya berasumsi mungkin boleh untuk tidak dipercayai. Saya punya data yang primer ini ya. Bahkan mungkin para pendeta juga belum baca ini. Ini bukunya mahal ini ya. Tafsir Perjanjian Baru saudara. Saya tunjukkan dulu ini punya siapa. Kalau punya Muslim, oke, Anda tidak percaya silahkan. Ini punya Kristen. Ya, kita lihat nih. Tafsir Perjanjian Baru, penerbit PT Canisius, anggota Seksama, penerbit Katolik di Indonesia. Anggota IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Di sini bisa dilihat ya, imprimaturnya siapa. Ini literasi Kristen sendiri ya. Kita buktikan Alkitab itu kredibel atau tidak. Ya, kita buktikan Alkitab itu kredibel atau tidak. Pertama yaitu kita lihat nih tentang Injil menurut Matius. Siapa Matius ini? Ternyata Matius ini sosok yang misterius, saudara. Coba kita perhatikan di sini. Mohon maaf para gurunda, saya agak panjang sedikit ya. Secara tradisional Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 ayat 9, dan diutus sebagai Rasul, Matius 10 ayat 3, dianggap sebagai penulis dari Injil pertama ini, yaitu Injil Matius. Perhatikan lagi, akan tetapi seperti juga para pengarang kuno lainnya, ya, ternyata tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris, saudara, yang datang ke daerah di mana Injil ini ditulis. Jadi ternyata si Matius, pengarang Matius itu, identitasnya misterius, saudara. Jadi ada penulis yang lain selain si Matius itu. Entah siapa. Coba kita lanjutkan. Nah, akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca di dalam kitab Mustalahul Hadis atau Ulumul Hadis, kalau sanadnya tidak bersambung, perawinya terputus, itu hadis mardud, hadis tertolak. Kalau hadis itu sudah langsung maudhu. Ini kitab suci, penulis Injil pertama saja nggak diketahui, saudara. Lalu bagaimana dengan penulis Injil Markus, Lukas, dan Yohanes? Kita lihat, ini halaman 19 ya teman-teman ya. Kita lihat halaman 165. Ternyata kalau kita tadi katakan sumber Alkitab, Alkitab juga tidak kredibel, saudara. 165, saudara ya. Kita perhatikan nih, Injil Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui, saudara. Ini kembali lagi nih, hadis mardud, hadis tertolak, perawinya terputus, sanadnya terputus, perawinya ilatnya tidak jelas, kemudian sikoh atau tidak sikohnya tidak jelas, dobit atau tidak dobitnya tidak jelas. Jadi memang benar Al-Quran katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hanya Al-Quran lah yang terjaga, hanya Al-Quran lah kitab yang asli. Jadi kalau Anda mengatakan sumber Tritunggal adalah Alkitab, ternyata gospel yang Anda akui sendiri tidak jelas asal-usulnya. Ini mungkin closing terakhir dari saya haturkan terima kasih kepada para gurunda, pada Bang Abi dan teman-teman semua. Saya izin turun dulu ya, silakan gantikan dengan yang lain. Terima kasih. Ini datanya ya, sebelum saya pamit, ini tafsir Perjanjian Baru, editor Daniel Darken. Ini resmi dari Kristen ya,
Heeh. Nah, ini kalau Anggota pihak Kristen mau beli tuh gimana Bang? Kok kasih tahu. Mungkin dari pihak Wah, Kristen ini mau beli kali. harganya mahal ini, sejutaan ya. Buku-buku Kristen itu memang mahal, saudara. Jadi kalau mau beli, saya gak jual. Ini juga saya dikasih oleh Bang Rahmat dari Riau. Jadi ini palit ya, tuh. Anggota seks sama Penerbit Katolik Indonesia. Jadi datanya dari abad pertama, dari Kristen RT 1 ya. Terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam. Terima kasih udah hadir ya Bang Yonatan ya. Lanjut Guru. Ya, lanjut Gurunda. Saya rasa tidak ada yang perlu untuk saya komentari lagi, karena semua udah jelas. Dan argumentasi saudara-saudara kita Kristen sifatnya hanya iman saja, tidak terdata dan tidak terbobotkan. Untuk itu saya nyerah, silakan yang lain. Aku tambah dikit deh. Biar Oke. Jadi gini, tadi Bang Phil ya bilang, kan tadi dijelasin ya Tritunggal itu siapa yang buat siapa yang membuat itu ya, Tertullianus, dan rupa-rupanya mencoba untuk mencari jalan lain, alternatif lain. Lalu ditanyakan ke Muslim, memang tauhid itu ada dalam kitab kalian Quran? Toh juga nggak gitu konsepnya. Jangan dibenturin. Kalau seperti itu kami Muslim bisa jawab, masalah tauhid ada nggak di Quran gitu kan? Bentar. Oke. Bentar. Ini kameranya pasti kebalik. Oh iya. Kura-kura ninja lu keandalin kamera. Sama ya kita ya. Punya masalah yang sama kita. Iya. Kura-kura ninja lu keandalin. Udah hafal gaya lu kamera, bentar. Kayaknya udah ngantuk itu. Nah, jadi gini. Tadi lihat di surat Al-Anbiya itu ayat 21, surat yang ke 21 ayat yang ke 92. Di sini dikatakan inna hazihi ummatukum ummatu wahidah wa anna rabbakum fa'budun. Nah, di sini ada kata wahidah. Ada masdar di sini. Nah, pilih nanti tasrif bisa berubah. Wahada yuwahidu tawahidah. Tauhid ada di situ. Makanya dijelaskan, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu Allah. Maka sembahlah aku. Ya. Jadi jangan coba-coba nyari seri kalau sama Muslim. Ya Bang Phil ya. Siap. Makasih. Lanjut Akhi. Boleh, silakan. Terus mungkin saya mau turun dulu. Ya terima kasih. Iya. Gini. Teman-teman Bentar, Bang. juga. Iya. Mungkin closing statement aja silakan. 2 menit. Oh, dari saya. Iya. Ya, silakan. Ya mungkin saya pikir baguslah kita sama anak bangsa bisa berdiskusi, saling memberikan pencerahan, itu penting. Tapi rasa persatuan kita, kebersamaan kita harus tetap terjaga. Kalau teman-teman Muslim kan selalu bilang agama yang rahmatil alamin, kami juga di Kristen itu mengutamakan cinta kasih sayang, saling mengasihi. Iya Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang closing dari guru. Makasih ya Bang, udah hadir ya. Iya, makasih Pak. Sekarang Guru Unda closing sebelum nanti ngobrol dialog santai aja. Silakan Bang Guru Unda. Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya kita selaku manusia itu diberi akal oleh Tuhan ya. Tuhan yang menciptakan kita itu adalah satu. Dia yang menciptakan umat Islam, dia juga yang menciptakan umat Kristen. Hanya satu di antara dua agama ini yang kemudian salah sembah, menyembah kemudian tidak mungkin kemudian sembahan umat Islam dan Kristen itu adalah sama. Artinya ada salah satu dari agama ini yang kemudian keluar dari kaidah hamba dan memperhambakan diri kepada sembahan yang benar. Untuk itulah kemudian
kalau hari ini kita berdialog dengan teman-teman kita Kristen, atau kita balik teman Kristen kemudian hari ini berdialog dengan umat Islam, tidak ada yang harus masuk Islam, tidak ada yang harus masuk Kristen. Tetapi demi untuk kemudian mengademkan keberadaan agama yang majemuk di negara kita ini, ya supaya kita menghilangkan kekakuan antara Islam dan Kristen, hal-hal yang tabu di antara keduanya itu kemudian saling kenal satu sama lain. Sehingga ini untuk meminimalisir adanya ketersinggungan antar dua agama besar di negara ini. Artinya bahwa tidak kenal maka tidak sayang, semakin kenal maka semakin sayang. Semakin tahu konsep dari agama kita Kristen, bukan semakin kita membenci mereka, begitu juga sebaliknya, tetapi kita saling mengasihi sebagai anak bangsa. Kemudian dialog tetap harus dibangun. Kita boleh panas dalam dialog, tetapi persaudaraan kita tetap harus terjaga, sehingga apa yang terjadi di dunia debat, marah-marahan kita sambil kita ada kalanya khilaf saling memaki, itu cukup di meja dialog saja. Di tempat lain ya itu hanya jadikan sebagai kenangan, dijadikan sebagai candaan saja. Habis kita dialog, kita bersaudara kembali. Saudariku Cynthia, mohon maaf ketika ada kata-kata atau kalimat yang menyakitkan. Begitu saudara Vel dan juga saudara-saudara Kristianku yang lain dan adik-adik dari Islam, terima kasih sudah memberikan materi yang bagus. Kemudian teman-teman di bawah, netizen di bawah, baik Islam maupun Kristen, ya tetap kita jaga persatuan negara kita ini, kita isi negara kita ini dengan hal-hal yang positif, termasuk berdialog seperti ini. Dialog Islam Kristen itu dibangun bukan untuk saling membenci satu sama lain, melainkan hanya untuk saling mempereratkan hubungan antar anak bangsa, di mana kita bersatu di bawah Panji Garuda Indonesia. Republik Indonesia adalah menjadi satu-satunya negara tempat tumpah darah, di mana kita harus menjadi anak bangsa yang memberikan sisi positif yang kita bisa selama kita masih ada. Tapi aku mau nanggapin dulu ini ya. Tadi kan ditantang gitu kan, apa namanya, sejarahnya banyak. Tadi kata si Cynthia luas gitu. Jadi jangan comot-comot gitu kan. Iya, sejarah banyak luas. Cuma kan yang namanya asal mula itu pasti satu kan gitu. Asal mula itu pasti satu. Nah, siapakah yang asal mula menyebutkan Tritunggal kan gitu? Semua data Theophilus. Tapi mungkin kurang Kristen datanya. Ya udah aku bawain yang Kristen sekarang kalau nggak percaya. Ini kita lihat. Google yang kukasihi. Nah, ini P2K Unkris. Nah, ini Unkris ya. Tuh. Waduh. Ada Malaysiaan. Tuh. Universitas Kristen.ac.id. Di sini apa? Tertullianus. Siapa Tertullianus? Dia digelari dia digelari Bapak Teologi Latin atau Bapak Gereja Latin. Dia memperkenalkan istilah Trinitas. Masa masih dibilang comot-comot data gitu kan? Udah Kristen banget loh ini. Kurang banyak. Oh ya udah kita bawain lagi. Sarapan pagi. .org, Berita Wahyu. Rumusan Trinitas pertama asli yang dikemukakan oleh Tertullianus, yaitu una substantia tre personae, satu substansi hakikat tiga pribadi. Tuh, sarapan pagi juga. Masih kurang? Ya wes lagi. Nih, Perkantas Jatim. Apa itu Perkantas? Ini adalah sebuah yayasan Kristen. Apa dibilang di sini? Kata Trinitas sendiri tidak ditemukan di dalam Alebiblos. Pertama kali dicetuskan oleh Theophilus dari Antioquia pada abad kedua. Kemudian Tertullianus mempopulerkan istilah dalam bahasa Latin ini pada abad selanjutnya. Tuh. Tertullianus lagi-lagi nongol di sini. Ya enggak? Masih kurang? Oke, tambah lagi di sini. Haya, agapekasi.org. Ya, lihat itu. Umat dia.
Nah, lihat sini. Apa ini? Diperkenalkan oleh Tertullian. Salah, ini dulu deh. Trinitas adalah kata Latin, berasal dari istilah Platonik, trias. Wah, istilahnya Platonik punya loh, dimodif-modif. Kata ini hanya berdasarkan filsafat manusia, bukan berdasarkan konsep Alebiblos. Diperkenalkannya oleh siapa? Oleh Tertullian. Tuh, Tertullian yang memperkenalkan. Kenapa masih dibilang cuplak-caplok? Ini websitenya Kristen semua loh. Nggak mungkin gue sempat bikin website beda-beda gitu, nggak mungkin loh. Nah, kita bacutin. Ini ada info menarik. Seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak dari gereja Katolik. Tuh, masih kurang lagi. Oke, sip. Banyak gua kasih nutrisi. Katolisitas.org. Hea. Ayat. Pocah. Ya. Katolik nih. Katolik ya. Nih Tertullian 160 240 AD. Tunggu. Ini nih. Sebab secara prinsip gereja sendiri itulah adalah roh Allah sendiri yang di dalamnya adalah Trinitas. Siapa yang ngomong? Tertullian. Webnya dari Katolik. Kurang apa coba gua nih? Gua genapi semua pertanyaan lu. Ini penggenapan pertanyaan tuh di data gue yang ini. Itu sudah kengkawan ya. Itu sih. Jadi jangan bandel. Kalau Kores sedang melakukan pewartaan menggunakan data-data yang kukasihi di sini, ini jangan bantah, jangan bandel. Semakin dibantah semakin keluar data-datanya gitu loh. Kayak tawon ini data gue ini. Itu saja. Thank you. Sahabat-sahabat, mohon izin saya harus bergeser dulu soalnya ini ada telepon di sebelah. Alhamdulillah ada yang mau bersyahadat dan mereka maksa aku harus yang bimbing beliau. Boleh ya teman-teman pamit dulu ya, saudara-saudara sekalian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi gimana? Tadi saya diinfokan bahwasanya ada yang kemudian ingin kembali fitrah, ingin kembali suci ya. Bang Rido. Iya, siap Bang Jema. Saya mau syahadat lagi nih Bang Jema. Bang, itu kan apa Bang Theo itu yang biasa di pojokan kalau Bang Juma ini kan. Nah, Bang Theo tuh dia insya Allah mau syahadat ya Bang. Iya, Masya Allah. Iya. Gimana Bang Riki? Ada satu permintaan beliau ingin dihadiri katanya oleh Bang Ali sama Bang Alip ya, Dinda Theodor. Enggak, Uniripa ternyata. Uniripa juga. Cuman saya nggak punya WA-nya Bang. Coba saya ini dulu. Saya siap. Uniripa. Kalau bisa Bang Handi juga, Bang. Baik. Bang Alip. Nah, Bang Alip enak juga tuh sama-sama orang Lampung juga nih Bang Juma. Oh iya. Bang Alip di Tanjung Karang, kalau Theo ini di Panjang. Satu kampung berarti. Ya, agak-agak berapa kilo lah perjalanan. Bang Ali atau Alif nih? Enggak, kalau Bang Alif kalau dia mintanya Bang Ali sih tadi. Ya Theo. Kalian sudah berjanji sama Bang Jumat ya kan, sama Uniripa kalau saya mau bersyahadat ya kan. Masya Allah. Bang Ali kan? Iya Bang Ali. Iya, Bang Handi sudah kuhubungi, udah ku WA dengan Unirifa dan juga Bang Ali, tapi belum ada yang membaca nih. Sabar ya. Siap. Lagi siar. Bang Palopo, mohon maaf, ini yang 3 slot ini buat
Uniripa, Bang Ali dan Bang Alip, permohonan dari Dinda Tio-nya begitu, Bang Palopo ya. Izin Bang. Umi, ada Umi ini. Ada Umi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagi bicara rungkat di sini. Oke. Kita lagi nunggu Bang Ali sama Bang Alip, Umi. Baik. Ada Uniripa udah ada ini masuk. Uniripa udah masuk ini. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apakah gerangan Theodor bikin ulah apalagi kamu Theo? Tadi belum apa-apa juga pada saat Bang Theodor bicara kayak gitu, Umi tuh udah sedikit berkaca-kaca Bang Theodor ya, pada saat jika Allah mengizinkan saya malam ini, alhamdulillah. Ternyata Bang Theodor yang Umi rasakan menepati janji seperti itu. Alhamdulillah. Theo, ngapain kamu jadi muslim? Susah tahu jadi muslim. Jadi Kristen Nggak aja. enak ya nih ya. Masya Allah. Ini kalau saya lihat profilnya Dinda Umi ini pingin rasanya jadi muda kembali akunya. Abang kan masih muda, yang bilang abang tua Kan siapa? kemarin Uni kemarin Bang Zubair kemarin tadi siang apa kemarin ya Umi bilang hati-hati Uni Rifa nanti kita disidang Bang Zuma lagi. Maaf yang di bawah. Nggak apa-apa, aku kalau Bang Zuma yang marah tenang, berarti Bang Zuma sayang. Ini satu lagi buat Oh Bang Ali, ntar aku telepon Bang Ali se. Iya, silakan Bang Alinya. Saya pingin nyapa dulu guru saya ada di bawah, Sensei Nurul. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga Sensei sehat selalu, panjang umur, dan setiap kegiatannya itu dapat berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Sensei. Amin. Dia guru saya beliau. Ya lanjut teman-teman sekalian. Mungkin sambil menunggu barangkali ya kita tanya-tanya ke Bang Theodore, boleh nggak nih? Oh boleh mangga Bang. Kok antumnya mengatakan boleh emang? Orangnya sendiri nggak Tadinya ke Bang Theodor, biar yang Bang lain Rizky jawab. biar lainnya reses dulu. Silakan Dinda Theodor. Ya Bang Zuma silakan. Masya Allah. Udah siap kita sama-sama nanti di surga Bang? Siap. Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelumnya dari Katolik kan kok nggak salah ya? Protestan Bang. Lutheran. Oh Protestan. Waduh, cuman masalahnya gini loh Bang, di Islam itu berat loh. Di Islam itu berat, tapi seberat-beratnya saya pernah cerita seorang pendeta di Polmas ya. Di Polmas itu ada seorang pendeta, kurang lebih 7 bulan kami diskusi jarak jauh. Dia curhat 3 bulan sebelum beliau itu bersyahadat. Dia katakan gini, berat saya itu mau masuk Islam Bang, kata beliau. Kenapa aku bilang? Pertama saya itu pemimpin jemaat di daerah pedalaman. Kemudian yang kedua, ya saya ibadah cuma sekali seminggu. Lalu kemudian saya melihat Islam itu begitu berat, kata beliau. Tiap hari harus seperti ini. Jadi saya nggak sanggup, kata beliau kayak gitu. Bahkan banyak yang kumurtadkan itu di pedalaman karena mereka keluhannya sama. Mereka tidak sanggup untuk mendirikan ibadah dia. Jadi saya katakan sama beliau waktu itu sambil kita menunggu ya teman-teman. Saya sampaikan kepada beliau waktu itu bahwasanya memang kalau secara kasat mata ibadah umat Islam itu berat karena dia bukan cuma di hati tetapi harus implementasinya dengan perbuatan. Karena iman itu diucapkan dalam hati lalu kemudian diteguhkan oleh pikiran akal lalu kemudian dipraktekkan dengan perbuatan.
Nah, itulah yang disebut iman. Nah, waktu itu dia rasa, waduh berat sekali. Nah, terus yang kedua dia tanya, boleh enggak sekali-sekali saya itu kembali ke gereja berkhutbah, kata beliau. Jadi saya Islamnya sembunyi-sembunyi, kemudian ke gereja masih berkhutbah, biar bisa menafkahi keluarga, kata beliau. Terus yang kedua, boleh enggak setelah saya bersyahadat itu nanti sekali-sekali sembunyi-sembunyi makan babi, kata beliau. Saya bilang, oh nggak bisa. Nggak bisa Pak. Islam itu nggak bisa dipermainkan. Sekali nggak boleh emang. Kecuali darurat dalam hal makanan, termasuk babi. Akhirnya dikatakan, oh ya udah kalau gitu saya pikir-pikir dulu. Jadi dia mau masuk Islam itu dipikir-pikir dulu. Tapi itu bagus. Karena beliau melalui proses. Dia nikmati proses itu. 7 bulan kami diskusi. Akhirnya saya sudah lupa dengan beliau. Saya lagi sibuk-sibuknya di kantor waktu itu, nelpon beberapa kali. Tapi bukan pakai nomornya. Nomor yang lama. Dia pakai nomor baru. Saya masuk ke kantin. Saya coba angkat teleponnya. Masih ingat dengan saya Pak. Bang, ini siapa? Yang di Polmas, kata. Oh, ingat-ingat. Oh iya betul-betul masih ingat. Gimana Pak? Apa sudah mau syahadat hari ini? Diam lama terdiam beliau. Izin Saya Bang juga- Juma. Iya. Bang Ali 2 ini beliau ya? Bang Ali 2. Iya. Oke, saya naikin. Singkat cerita waktu itu dia terisa-isa langsung. Bang, saya udah muslim beberapa saat yang lalu, udah bersyahadat. Dan saya tanya, bagaimana dengan khutbahnya di gereja? Oh enggak lagi, kata dia. Aku nggak mau lagi pijak tempat kaki saya ke sana, kata dia. Karena saya tahu itu bukan tempat menyembah Tuhan. Terus babinya gimana? Jangan sebut-sebut katanya babi. Jangan makan. Untuk mendengarkan namanya aja saya jijik, kata beliau. Terus dia juga pernah tanya mengenai sholat. Berat sholat itu. Tapi suatu waktu dia tanya, andaikan bisa ditambah jangan 5 kali yang wajib. Tapi lebih dari itu pun saya akan lakukan. Ternyata sholat itu nikmatnya minta ampun. Nah itulah mungkin sekelumit cerita pengalaman yang saya alami beberapa tahun yang lalu, yang mudah-mudahan bisa dicontoh oleh sahabat saya Tidore ini, bahwasanya seberat apapun perintah ya itu ujian. Makanya kita muslim itu berserah diri kepada Allah. Itulah muslim. Bang Saya kira Jam begitu mau sebelum tanya pengantar. dulu Iya. sebelum Bang Theodor, karena ini adalah yang kemarin Bang Theodor kenapa menunda-nunda. Umi tanya pada saat kita sudah melakukan diskusi beberapa hari, Bang Theodor bilang, Umi sebetulnya antara saya dengan Umi itu seperti botol yang sudah airnya penuh, di botol itu tinggal mencari tutupnya. Nah tutupnya itu Umi bilang, iya kita cari Bang, yang dicari ini apanya, tutupnya ini kita cari apa. Ternyata, nah kemarin ada pernyataan bahwa ini urusannya dengan pribadinya beliau dengan keluarga. Umi ambil contoh di saudara-saudara kita yang mualaf Bang, sama rata-rata mendapatkan permasalahan yang sama, tapi insya Allah. Jadi bolehlah keluarga belum tahu dulu seperti itu ya, belum tahu dulu sambil kita sedikit-sedikit. Ini jawaban Umi, tolong dikoreksi kalau salah, takutnya nanti Bang Theodor menyesal. Tapi kita tunjukkan kemualafan kita dari sikap kita dulu untuk yang pertama. Apakah boleh demikian Umi? Boleh Umi bilang. Jadi menyembunyikan kemualafannya itu artinya tidak secara frontal kita menunjukkan bahwa kita sudah mualaf kepada keluarga, tetapi sedikit-sedikit melalui perubahan sikap kita. Nah karena sahabat Rasulullah pun Umi mengambil contoh kemarin kepada Bang Theodor, sahabat Rasulullah sendiri ada yang menyimpan ya atau menyembunyikan kemualafannya dari keluarga itu kurang lebih selama 4 tahun. Mohon dikoreksi, ada Bang Ali di sini, ada Bang Zuma, itu diperbolehkan atau tidak seperti itu? Bentar sebelum dijawab Bang Ali, Bang Zuma, izin Bang Riki bisa naikin kores sebentar, katanya dia mau sounding sesuatu katanya. Kalau mau ditukar sama aku juga nggak apa-apa dulu mungkin. Kores di mana? Di bawah Saya kores. turun aja semua. Oke, kores. Typing dulu kores. Dia udah belum? Antri belum? Bang Riki? Dia mau sounding sesuatu katanya.
Siap, 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 siap. Sama saya juga nggak apa-apa, diturunin saya dulu, nanti baru naikin kores. Bang siapa? Bang Wes turun dulu ya. Saya aja Siap nih. Anda, siap, siap Anda, siap, siap Siap, Anda. siap. Tidak di bawah dulu ya. Oh siapa? Izin ya. Bang Wes ya? Bang Wes mau Oke, turun. oke. Ya, ya udah. Oke. Assalamualaikum semuanya. Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Lanjut, lanjut. Oke, Theo. Ngapain kamu syahadat yuk? Nanti kamu di anatema loh sama teman-teman Kristen kamu. Udah dari kemarin nih. Buar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Theodor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kaget aja. Afwan, ini Akhi Riki dan kawan-kawan mengganggu acara yang Masya Allah akan membuat kita hujan air mata. Bukan maksud untuk membelokkan, tapi supaya bikin lebih hujan air mata lagi. Jadi aku mau info untuk seluruh garis terdepan mujahidin yang sangat mencintai Gurunda dan Panglima besar kita Gurunda Zuma yang ada di bawah aku ini, yang akan menuntun nanti Akhi Theodor masuk ke dalam agama yang luhur dan mulia Islam ini. Aku ingin menyampaikan bahwasanya acara halal bihalal Agung Makassar diundur, tidak tanggal 30 Juni tapi tanggal 15 dan 16 Juli. Itu asatid filah. Mohon disimpan tanggalnya, dan jikalau ada yang ingin turut memeriahkan acara yang nanti diprakarsai oleh Gurunda ini, silahkan infak fisabilillahnya melalui rekening Yayasan Amil Zakat MMCI, itu tertera di deskripsi. Untuk yang ingin lebih tahu, chat Gurunda atau aku pribadi atau Unik Rifa, itu ya kawan-kawan. Itu saja infonya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua niatan kita dalam membantai syubhat dan fitnah dari terhitung penghujat laknatullah alaihim. Dan Akhi Theodor semoga istiqomah, dan Akhi Riki thank you waktunya. Umi Dini, Unik Rifa, Bang Ali, Akhi Akang Lemon, Gurunda, Bang Rido. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wes Angel silakan naik lagi. Kok nggak di sini aja? Waalaikumsalam. Jangan, itu duluan tadi. Di sini aja. Enggak, tadi enggak apa-apa. Di sini aja. Enggak. Dadah. Apa-apa, di sini aja. Sini aja sekali rame. Tuh kan. Oke, gimana? Lanjut. Jarang-jarang Gimana? ketemu mal. Minta dijawab dulu yang tadi. Apa tuh? Yang tadi tuh kan keburu Aku lupa nggak ya. dengar. Dinda Alif barangkali. Ali, silakan. Bang Ali, ya silakan Bang Ali. Pertanyaannya adalah siapa yang lebih abang sayang antara aku sama Umi Dini? Jelas akulah. Silakan jawab, Bang Zuma. Antum. Silakan Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para ikhwah dan yang saya banggakan, saudara saya Bang Theo yang telah lama kita berinteraksi sebulan terakhir. Pertanyaan yang Anda tanyakan tadi saya jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nafsan illa usaha." Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan dengan batas kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memang benar telah memerintahkan untuk bertotalitas dalam al-haq, kebenaran. Dalam firman-Nya, "Ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Di ayat yang lain Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang beriman, berislamlah secara kaffah. Namun Allah seimbangkan perintahnya dengan sebuah keseimbangan yang sangat sempurna sekali dengan firman-Nya, "Ittaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bang Theodor, apa yang Anda akan tempuh adalah sebuah proses baru yang akan
menguras pengorbanan, menguras kesabaran. Namun ingatlah bahwa innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan banyak-banyak meminta perlindungan dan pertolongan Allah. Ingatlah firman Allah yang Anda sering sekali membacanya bersama saya. Fasta'inu bis sabri was salah. Maka berlindunglah kepada Allah dengan banyak sabar dan memperbanyak doa dan sholat tentunya. Maka Bang Theodor, jadikan proses tersebut jangan sebagai beban, tetapi sebagai sebuah proses Anda menjadikan itu wasilah Anda untuk mengantarkan kebaikan kepada orang-orang lain di keluarga Anda yang Anda cintai, walaupun butuh strategi, butuh kehati-hatian, tidak perlu brutal, tidak perlu tergesa-gesa. Karena Allah juga mengingatkan kita, innallaha la yuhibbul musta'jalin. Allah nggak suka orang yang tergesa-gesa. Al-isti'jalu minasyaitan dalam hadis. Karena ketergesa-gesaan itu adalah sifatnya syaitan. Jadi jangan langsung brutal, jangan langsung barbar, tetapi perlahan. Fasbir inna sabra jamilan. Bersabarlah, karena dalam kesabaran itu ada keindahan. Jadi pelan-pelan saja. Bahkan terkadang ketika kita menyampaikan kebenaran kepada orang-orang yang kita sayang dari keluarga kita, belum tentu dengan dalil dan hujjah. Bisa jadi dengan dakwah bilhal. Ketika dengan transformasi Anda sebagai seorang muslim, ada perubahan sikap yang sangat terasa dengan mencium tangan ketika Anda sampai ke rumah, dengan membelai, dengan memeluk orang tua Anda, dan semisalnya. Tentu Anda lebih tahu bagaimana cara mendekati mereka dengan akhlak Islam, akhlaknya Rasulullah. Jadi tidak apa-apa Bang Theodor, Anda bersabar, Anda tidak menyatakan langsung untuk tidak menyakiti perasaan ataupun untuk memberikan hikmah kepada keluarga Anda sampai waktunya tepat, sampai Anda pun telah siap menyatakan keislaman Anda di depan keluarga inti. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Alhamdulillah, berarti jawaban Umi tidak salah ya, Bang Ali. Ini Bang Ali ya. Ya. Alhamdulillah, karena Umi mencontohkan juga dengan sahabat Rasulullah pada saat itu. Alhamdulillah Bang Theodor, ternyata benar. Bagaimana selanjutnya, sahabat? Apa kita bisa tafadhal, Bunda? Ya. Saudara Tidori? Terima kasih. Tafadhal, Bunda, tafadhal. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini ada hal yang sebelum kita lakukan syahadat, sebelum saya mengucapkannya. Insyaallah. Wahai istriku, apapun kesulitan hidup saya saat ini, inilah keputusan saya untuk menerima Allah sebagai Tuhan saya. Sekalipun kita telah berpisah 4 tahun lamanya, Insyaallah. apapun kekurangan saya, tadi saya telah menepung dirimu untuk menyaksikan bersama. Semoga engkau melihat. Saya memang sulit saat ini, baik ekonomi atau segala macam. Tapi insya Allah ini jalan yang saya tempuh adalah benar. Wow. Masya Allah. Dan kepada anakku kelak, kamu bisa memanggil saya sebagai bapak. Kita bersatu lagi. Dan mama, maafkan saya kalau kita sudah berbeda keyakinan. Saya akan selalu damai di surga bagimu, Ma. Dengarkanlah istriku, inilah keputusan terakhirku, bahwa kebahagiaan surgawi jauh lebih utama daripada dunia ini. Apapun impian saya saat ini, semoga apa yang kupilih Allahumma ridho. Ya, sudah. Masya Allah. Saudara Tidori, sebelum kita prosesi syahadat, boleh? Rudi Theodor. Oh, Rudi Theodore. Baik.
Kita langsung prosesi syahadat ya Bung, disaksikan oleh ribuan mata yang kemudian menjadi saksi di hadapan Allah. Kemudian Anda berikrar menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan hal ini menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan agama Anda yang sebelumnya, yaitu Protestan, tanpa paksaan dan tanpa iming-iming apapun selain daripada tunduk berserah diri kepada aturan mainnya Allah, yaitu menjadi hamba yang taat. Betul? Betul. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang lagi Maha Pemurah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah ya Allah. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mungkin bisa ini Dinda Ali mungkin bisa doakan beliau kalau bisa sebelum berikan wejangan-wejangan. Kalau nggak keberatan silakan Dinda. Baik, Abang Da Zuma, kita tengahkan tangan kita menyambut sebuah momen yang sangat berbahagia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana fi darina hada. Allahumma barik lana fi arzuqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi umurina ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasiran wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Amin. Bang Tidore, boleh tahu nggak istri saudara saya ini dia masih Protestan juga? Iya.
Oh, iya iya iya. Sekarang di mana? Di Kalimantan? Saudara saya ini di Kalimantan? Lampung. Oh, di Lampung. Saya nggak tahu Bang Zuma di mana istri saya saat ini sejak kami berpisah. Oh, iya iya. Tapi abangku ini di Lampung. Iya. Oke. Seingat saya kita pernah berdialog ya sebelumnya ya. Iya, Bang Zuma. Dan saya pernah marah-marah sama abang saya ini ya. Iya. Ya udah maaf. Mau memaafkan saya kan? Iya, Bang Zuma. Tidak apa-apa. Manusia memang sering hilaf. Allahu Akbar. Saya pernah membentak abangku ini. Gara-gara debat waktu itu, saya rasa abang ini tetap kekeh mempertahankan, padahal saya sudah jabarkan begitu terinci dan sistematis terkait dengan konsep ketuhanan waktu itu. Tapi saya rasa abang ini ngeyel, akhirnya saya bentak waktu itu ya kan. Maafkan saya abangku. Iya, Bang Zuma. Memang di saat itu saya ingin mencari betul-betul kebenaran itu, sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi ternyata bentakan saya itu menyentuh sampai di kalbu ya. Masya Allah. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan. Bang Theodor, Ya, Umi. alhamdulillah ya, ternyata kita sekarang sudah tergenapi, sudah ketemu tutup botolnya ya. Karena Iya, kemarin Umi, kita masih mencari tutup botol, alhamdulillah berkat doa dari Alhamdulillah, Umi. teman-teman semua. Iya. Kemarin sudah ya, sebetulnya pada saat kita loading air dalam botol itu pun kita tidak langsung penuh ya, tentunya ada sentuhan-sentuhan juga dari saudara-saudara muslim yang lain. Dan kemarin menyatakan, Umi kita sudah satu botol, dan saya rasa isi daripada botol itu sudah penuh sekarang, Umi. Dan Bang Theodor bilang bahwa kita hanya tinggal mencari tutupnya, dan alhamdulillah sekarang sudah tertutupi, sudah iya sudah tergenapi, sudah tertutup botolnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Luar Umi, biasa, terima Bang kasih Theodor. Umi mau membimbing saya semuanya, yang telah bersedia menyediakan waktu membimbing saya. Kalau ada kata saya juga yang menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf. Saya juga mohon maaf Bang Theo ya, yang mungkin tadi karena ada kata-kata yang saya kasar terhadap Bang Theo sendiri ya kan, sehingga mungkin membuat hati Bang Theo terluka. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya ya Bang Theo ya, maaf lahir batin. Izin Bang, kami minta doa dari Dinda Theo, boleh ya? Ya. Dinda Theo, kami mohon didoakan oleh Dinda Theo, silahkan. Iya, doanya bagaimana? Apa doa? Saya belum bisa berdoa dalam Islam. Doain semoga Uni cepat segera pergi ke Belanda, buka rumah makan Padang situ. Mungkin kita belum kasih tahu dulu, belum Ya doa apa aja lah Theo, doakan kami sehat semua Iya, gitu loh. Bang Nggak, Ali, Theo nggak mungkin, diajarin doa. Mungkin Bang Theodor belum kita kasih ini ya, penjelasan tentang seorang mu'alaf itu seperti apa sih, tentang doanya yang dikabulkan seperti itu. Makanya kenapa kita selalu minta doa. Bang Ali mohon diinikan dulu sama Bang Theo. Oh ya, baik. Tadi mungkin belum disampaikan oleh Abang Dazuma. Kewajiban pertama setelah bersyahadat Abang Theo adalah melakukan mandi wajib, mandi besar, yaitu dengan mengguyur seluruh tubuh Anda dengan air yang suci, dengan berniat kepada Allah melaksanakan mandi untuk menggugurkan seluruh najis dan kotoran-kotoran kekafiran yang telah lalu, agar bersih dari tubuh Anda, lalu mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dari sebelah kanan tubuh Anda, lalu ke sebelah kiri, lalu dilaksanakan sebagaimana mandi pada umumnya, diakhiri dengan berwudu. Kalau belum bisa berwudu, tidak apa-apa. Lalu setelah melakukan mandi wajib tersebut, mandi besar tersebut, Bang Theo bisa melaksanakan kewajiban pertama sebagai seorang muslim, iqamatus shalah, mendirikan sholat dengan semampu Bang Theo. Apakah itu dengan cara dituntun dengan virtual atau dengan bacaan yang ada latinnya,
atau semampu Bang Teo, atau hanya melakukan gerakannya saja, Allahu Akbar, membaca Bismillahirrahmanirrahim saja, ataupun yang Bang Teo sudah kuasai dari ucapan-ucapan yang memuji Allah dalam Islam, dengan diniatkan sebagai sholat taubat, kembali kepada fitrah, kembali sebagai hamba Allah yang memperhambakan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam, dan melepaskan segala bentuk kesyirikan dan kekafiran di masa lalu. Dan Anda telah sah menjadi saudara kami seiman. Kewajiban kami membela Anda, melindungi Anda, sebagaimana kewajiban kami melindungi ibu dan ayah kami di rumah kami. Oh iya, Ustadz Alif kan orang Lampung, mungkin Tio bisa koneksi dengan Ustadz Alif juga. Terus nomor handphone Teo juga kita juga harus punya, biar kita kalau ada apa-apa bisa berkomunikasi di WhatsApp. Iya. Baik, kalau gitu Teo, aku turun dulu Teo, biar Bang Alif sama-sama biar lebih dekat kan, biar bisa komunikasi sama Bang Alif. Kemudian Bang Alif juga di Tanjung Karang, Teo di Panjang kan, bisa komunikasi langsung ya kan. Aduh yo, puayo, salam damai, yuk. Saya turun ya, Gurunda semuanya. Bang Ridho, Assalamualaikum. sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teo, sedikit dari Uni ya Teo. Coba Uni, Dinda, coba tanya beliau sudah sunat atau belum? Teo. Sudah dari kelas 2 SD. Oh, udah. Jadi Teo ini Bang Zuma, sebenarnya Teo ini tuh mempelajari Islam itu bukan waktu yang pendek. Sebenarnya kalau aku analisa dan pengakuan dia gitu. Hanya saja mungkin kesempatan, ya itulah mungkin Allah izinkan bersama kita di sini. Dia kan sering masuk komal-komal kita. Saya pernah juga ngomong sama Abang kan, saya pernah japri Abang buat tolong dibimbing si anak ini yang mana sering ngacak-ngacak komal muslim, masuk keluar masuk, terus malah bukan kita yang didebat dia, tapi kok Oten pula yang didebat dia. Jadi emang dari awal cara berpikir dia itu sudah, aku lihat udah mulai ada kebidat-bidatan dalam Kristen gitu kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan Tio istiqomah. Satu hal Tio, kalau kamu meniatkannya karena dunia, ya mungkin kamu diberi dunia tapi belum tentu kamu dapat akhirat. Tapi kalau kamu niatkan karena Allah, insya Allah kamu dapat dua-duanya. Dan satu lagi juga, semoga jangan lupa untuk berdoa agar mungkin istri, keluarga bisa sama-sama til jannah bahagianya gitu Tio. Dan satu lagi ini terakhir nih, paling penting nih Tio, nggak usah debat-debat dulu lah Tio, nggak usah Tio deh ya, nggak usah. nggak usah dulu. Kamu tahu nggak Jericho Huang itu juga syahadat di TikTok. Beliau hingga saat ini tidak pernah menjelma menjadi pendebat. Kenapa? Karena beliau lebih fokus memperdalam Islam dulu. Itu yang paling penting. Oke, boleh diskusi boleh. Uni, mungkin bisa dijelaskan oleh Uni atau Bang Zuma atau Umi Dini cara administrasi negara untuk mengubah status agama yang sebelumnya. Bang Zuma itu kali. Iya, nanti misalnya kalau ada Bang Alif, Dinda Alif, kalau misalnya bisa komunikasi, ya langsung ini cari aja, kemudian yayasan apa kayak di sana yang bisa membuatkan ijazah gitu. Iya, saya nanti hubungin kontak dari akunnya dulu. Sebentar, Pak Ustadz Unggul mau Assalamualaikum. sepertinya ada ini ya. Waalaikumsalam. Siapa ya? Dinda Wes, biasa Dinda turun dulu sebentar ya. Oke, Kanda. Siap. Ya, siap, lanjut dulu Gurunda. Bang Theodor, jadi sebelum nanti bicara lebih itu, tadi ada permintaan dari Kang Riki untuk mendoakan. Jadi pada malam hari ini di Komal ini, Bang Theodor lah orang yang paling bersih, yang baru saja dihapuskan semua dosa-dosanya dari semenjak lahir sampai dengan malam hari ini. Makanya kenapa kami selalu meminta, kami selalu meminta dari orang-orang yang bersyahadat ini, doakan kami. Seperti itu, doanya apapun silakan, tentunya doa kebaikan. Silakan Bang Theodor, kami menunggu, kami di sini yang di atas dan 800 lebih yang di bawah menunggu doa dari Bang Theodor. Silakan Bang Theodor. Bisa disebutkan namanya satu-satu berulang biar saya ingat dulu. Enggak usah semua aja. Iya. Sebut aja muslimin muslimat, itu sudah include semua kok. Iya. Saudara-saudara seiman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Terima kasih
saya ucapkan secara pribadi kepadamu ya Allah. Akhirnya aku datang kepada hadiratmu ya Allah. Engkaulah kiranya yang menuntun saya ya Allah ke depannya. Luruskan jalanku ya Allah. Angkat segala beban ini, karena aku percaya kuasamu yang bekerja kepada kami ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan berikanlah banyak-banyak ya Allah berkah kepada saudara-saudaraku muslimah dan muslimin yang di sini ya Allah, yang telah turut menyaksikan di mana aku hadir ke hadiratmu ya Allah. Panjangkanlah umur mereka ya Allah. Sehatkanlah selalu ya Allah mereka. Amin. Berikanlah rezeki. Dan jadilah mereka teman-teman terbaik saya ya Allah, di dunia maupun kelak di akhirat ya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Terima kasih ya Allah. Inilah doa harapan saya malam ini. Engkaulah yang maha tahu isi hati saya dan pikiran saya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Welcome to Islam, my brother. Welcome to Islam. Barakallah. Al-Fatihah. Baik Dinda Theo, saya sudah memenuhi apa permohonan dari Dinda, adanya Bang Juma, adanya Uni Rifa, kemudian Bang Ali dan Bang Alip. Permohonan sebelumnya seperti itu ingin disaksikan dan saya sudah memenuhi ya Dinda, jadi jangan jadi terima utang buat kasih. saya Amin. ya. Ya. Subhanallah. Bang Theodor. Yap. Aduh, ketemu lagi kita. Awalnya saya bilang ini Oten beneran apa bukan sih, kadang-kadang kok nyerang Oten belakangan ini. Oh ternyata memang tanda-tanda hidayah mau datang. Oten syar'i ternyata ya. Dan malam ini dibuktikan engkau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya juga tadi kaget dan terharu. Bang, sekiranya tidak keberatan Bang Theodor, kalau posisi di Lampungnya di mana dikasih tahu, apakah di Bandar Lampung atau di luar kota. Nah kebetulan saya di Bandar Lampung, kita bisa ketemu. Kalau ada keperluan insya Allah kita siap bantu. Caranya Umi Michan juga tahu, dia ada Ustadz Zainal Mubarak dan beliau juga ada cukup berpengaruh di sini dalam hal keagamaan ya, dan para ulama-ulama di sini. Baik Bang Alip, Ustadz Alip, mungkin itu karena banyak bagian identitas saya, mungkin ini di ranah publik. Mungkin Bang Alip bisa kirimkan nomor WA-nya, nanti saya sambung nanti. Siap. Ya, insya Allah siap. Insya Allah kita siap support, siap bantu semampu dan sebisa kita ya, mengenai masalah yang berhubungan dengan sebagai seorang umat Islam. Bang Theodor ini kan sering dengerin khutbah Jumat atau apa, jangan-jangan masjid dekat saya lagi. Karena suaranya masih dekat saya tuh, toanya keras banget itu. Ya, silakan lanjut. Oke, nanti kita jawab ya. Saya tidak bosan-bosan untuk mendengar selalu tausiah di hari Jumat. Jadi Masya Allah, ini kan bukti bahwa ibrah dari khutbah Jumat atau ceramah di masjid itu disiarkan keluar masjid, akhirnya menghujam hidayah kepada saudara Theo. Dia banyak belajar Islam dari khutbah Jumat katanya ke saya. Ya itu betul Ustaz, makanya dia sering dengar. Jangan-jangan ini masih dekat saya lagi, saya bilang, karena keras banget, sering kedengeran soalnya. Masya Allah, luar biasa. Saya sapa dulu Pak Ustadz Unggul ya, izin Pak Ustadz Unggul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hos, abangku satu akidah Bang Theodor, Kang Daiman, Ustadz Alif, Umi Michan, Nenek Rifa, Ustadz Ali dan Bang Zuma. Ustadz Zuma. Ya, untuk pertama kalinya nih, biasanya saya cerewet ya, tapi speechless lah ya. Nggak ada kata-kata selain saya bersyukur dan berdoa buat Bang Theodor. Saya setuju tadi pesan Uni Rifa, jangan tergelitik untuk berdebat, konsentrasikan dulu, perkuat iman, kemudian jadilah dai, jadilah pendakwah untuk keluarga terdekat. Saya nggak akan tanya apakah masih ada bapak, ibu, masih ada kakak atau adik, tapi
buktikan dengan menjadi Islam, karakter antum berubah, perilaku antum berubah. Sayangi mereka sebab tidak dilarang untuk menyayangi, bahkan diharuskan, diwajibkan menyayangi orang tua, keluarga, sepanjang tidak bertentangan atau berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dai untuk keluargamu. Jangan hanya selamat sendirian, ajak juga yang di rumah terdekat. Gak usah pikir sekarang bagaimananya. Allah maha baik, Allah maha pemberi jalan, Allah maha pemberi rezeki. Ketika sholat Allahu Akbar, yang lain kecil, gak ada persoalan, tidak terpecahkan kalau kita bersandar kepada Allah. Itu aja. Thank you Bang Hos. Aku diturunkan juga boleh sekalian, sebenarnya juga mau ngasih tahu. Terkaget-kaget aku di bawah ada akun gambarnya sama nih dengan Bang Zuma 01. Aku cek udah 3.000-an ya. Tapi ternyata teman-teman di bawah bilang itu akun palsu. Jadi teman-teman kalau modelnya seperti gambar Gurunda Zuma di sini, kemudian ada di bawah, langsung sikat aja tuh, lapor ya, supaya segera ditenggelamkan ke dalam septic tank. Tuh nggak berbahaya sih, nggak, cuma saya tergelitik juga nih, kurang ajar ini buajingan tengik nih. Oke deh ya, gitu Bang Hos, silakan diturunkan ganti yang lain buat nyalam-nyalami saudara kita satu akidah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Theodor, saya sudah follow ya. Jadi nanti japri aja atau DM kita bisa lanjut di belakang layar. Oke. Ya, Bang Theodor, silakan lanjut. Lebih perbanyak untuk berkumpul bersama saudara-saudara Muslim, apalagi di komal-komal kajian ilmu, memperdalam Islam daripada menyibukkan diri untuk berdebat ya. Bukan berarti juga off dari TikTok, tidak masuk lagi ke komal-komal Muslim, tetap ada interaksi dengan kita, tetapi memang kita ngumpulnya di komal-komal kajian ilmu saja untuk sementara ini, sambil belajar, sambil memperdalam, memperkuat Islamnya. Siap, Bang Ali. Siap. Terima kasih untuk semua atas bimbingannya selama ini. Ya itu, mungkin inilah udah keputusan saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang sangat menyakiti perasaan kalian. Tapi ya inilah saya. Bagaimana sebentar, Bang Theodor bersedia open cam tidak? Belum bisa itu. Belum Ini bisa. ada 800 netizen di bawah. Boleh nggak saya minta kepada teman-teman netizen follow Bang Theodor yang sudah 450 agar tembus 1000 pada malam ini, dan agar tidak ada keraguan-raguan, tidak ada fitnah nantinya, bahwa beliau adalah orang yang nyata, sosok yang jelas gitu. Bersiapkah Bang Theodor? Soalnya tadi masalah ini aja dia keberatan, takut ada privacy. Siap Bang Theodor. Emang nggak bisa dipublish karena itu bisa bikin apa Ustaz Alif. Kalau wajah sih nggak apa-apa Theo. Kalau memang Theo mau sih, kita juga nggak usah paksa juga. Buat teman-teman yang di bawah silahkan di follow Bang Theo-nya biar bisa open cam ya, dibantu. Atau pakai masker juga nggak apa-apa Theo, ya, cari masker dulu. Oh begitu. Yang di bawah. Iya, cari masker aja dulu. Oke, bentar. Biar kegantengannya tidak dijadikan bulan-bulanan Mikana kan. Pakai topi, pakai masker, pakai kacamata. Dia apa yang dilihat? Sebentar. Mendingan nggak usah open cam. Kayak Bang Duma tuh pakai masker. Oke, sudah 600, kita butuh 400 lagi. Ayo guys, di follow guys. Oh iya, buat teman-teman yang mau pesen rendang, jangan pesen rendang sama aku lagi ya. Apa ini? Uni udah mau pindah ke Bandung, jadi pesannya peyem Bandung. Oh gitu. Enggak. Mau pindah ke Bandung dia. Enggak ada. Mau deketin Umi katanya. Oh. Aku mau pindah ke Makassar. Sambil nunggu Bang Tio bersiap-siap open cam, saya juga mau sampaikan ke teman-teman netizen di bawah.
baru dapat kabar dari Bang Sidik tadi, Jeki Sembiring mengundurkan diri dari dialog Sebelum debat mencret. dialog santun, nggak debat, dialog santun yang sudah dia janjikan dengan saya membahas paganisme antara ajaran Kristen dan Islam. Dia mundur, katanya dia dilarang oleh pendeta atau gurunya katanya. Banyak cerita, nggak percaya aku. Dia. Aku pernah dialog Dinda dengan beliau. Sejak itu saya diblokir sama dia sampai sekarang. Iya, dia mah cerita takut. dia tuh. Dia blokir sampai sekarang, dia blokir. Gayanya Ketahuan memang dia. Bentar. Kalau seandainya dia berani, itu susah dia, karena dia kan dikira dia mungkin Bang Ali baru, mungkin dikira dia gitu kan. Mungkin udah ada yang kasih info ke dia kali. Kalau ternyata, Intinya ya bunuh diri itu kalau bahas pagan, bunuh diri. Masalahnya dia punya jemaat katanya. Bahaya Iya, nanti dia punya malu jemaat. jemaatnya. Iya, itu itu Dia dia. bilang. Sama seperti Enggak kok, MYM. Umi heran Bang Ali, Kang Ali ini ya. Kang Alif, kok dia di sini jadi pendeta ya? itu di Bennett nanti Bang Andi. Itu gara-gara asap rokok. Aduh, Serdondi knalpotnya. Serdondi mah kebiasaan. Ih, Ser, knalpotnya Ser. Bang Andi. Ko Dondi, assalamualaikum. Ko Dondi masih ingat sama saya nggak? Insya Allah masih dong. Oh, orang rindu sehat, alhamdulillah. Orang sini rindu-rindunya nggak pernah disapa. Gimana sih abangku ini? Coba saya coba ya. Belum kesampaian. Udah skripsi belum? Mentang-mentang udah ciuman sama gurunda kita Zakir 700. Naik. Aku dilupakan. Alhamdulillah Bang, bisa pelukan Bang. Oh iya, masya Allah. Serius Ser? Iya. Serdondi, kenapa nggak dicabut jenggotnya satu buat kenang-kenangan? Ada aja. Sehat selalu ya, abangku ya. Sehat selalu ya. Sama-sama Bang Suma. Baik, masya Allah. Belum bisa. Itu di belakang saha eta? Di belakang Serdondi eta saha? Encan belum bisa buka open webcam ini. Iya, belum bisa. Apa orang itu muncul lagi di situ? 300 lagi teman-teman. Iya, teman-teman di bawah tolong dibantu 300 follower lagi agar Di follow guys, 300 orang lagi guys. Ini Saudara 869. Tolong guys di follow. Muhammad Teo bisa open cam insyaallah. Ya, follow guys. Itu Ricky Armaudi. Itu Serdondi yang bajunya warna pink itu pakai kacamata tuh barusan sahadat Ser. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang mana baju? Dia gara-gara ini Ser, kata dia. Masa ada zombie kudus bangkit, katanya nggak mau dia. Ahikai juga ada di situ, Bang. Kai nama. Enggak, Ustaz kan nama enggak ada. Tadi teleponan kami, katanya mau ke Bang Dondi. Iya, enggak jadi dijongkol. Oh, nggak jadi. Sama Bang Aristo ya? Ayo teman-teman, 250 lagi, sedikit lagi. Jam 4 baru pada ngumpul, besok jam 4. Rifa lagi Oh, mana iya. Rifa? Aku lagi di ini pokoknya bukan di Jakarta. Enggak, maksudnya masih di Jakarta. Masih deket apa sih namanya? Aduh. Apa sih namanya ya? Besok Bukan. asal mau main ke restorannya Bang Andre. Besok. Iya, Yaudah aku OTW ke situ jam berapa? asar. Asal awas ya Doni, nanti aku ke situ nggak jadi. Jadi Kalau nggak jadi? gak percaya amat jadi loh. Iyalah, aku mana percaya lagi sama Serdondi. Ngapain di sini? Kalau besok gua nggak ke sono. Ya udah. Bang Dondi Ser, jadi Ser. ikut itu ke Makassar kan, Bang? Enggak ya? Kapan? Aku yang paksa. Tanggal 15 kan? Nggak 15 Ser. Nggak bisa, tanggal 16-nya Sheikh Asim Al-Hakim dari Arab Saudi mau datang. Wih, Masya Allah. Iyalah. Mau doanya Bang Suma. Selalu kita saling mendoakan abangku. Kenapa? Serdondi mau poligami? Lepas dari doa. Serdondi, kalau butuh penerjemah kabarin saya ya. Oh siap. Masya Allah. Bang Doni Nanti emang kalau berapa slot lagi yang tamunya masih bahasa kosong? Bugis nggak, Bang? Bilang Kalau bahasa poligami. Bugis biar aku yang jadi penerjemahnya.
Masalahnya kakeknya si Asim itu orang Medan. Oh, berarti bahasa Batak. Nah, Kalau bahasa Batak Andre kasih maju Andre. dia. Iya. mohon doanya nanti bulan 200 Juli lagi, si 200 Asim lagi, Al-Hakim. Bulan Agustus nanti mohon doanya Ustadz Farid naik, anaknya Dr. Zakir naik. Masya Allah. Masya Allah. Ayo teman-teman di ini lagi, di follow lagi. Di teman follow, tidur yang di tidak follow 200 di-follow, lagi di-follow. guys. Pinjam handphone tetangga kalian guys, langsung follow aja guys. Tetangga kalian ada berapa orang sekeluarga, suruh follow aja. Pencet handphonenya, pencet aja sendiri guys, sampai 300 guys. Bang Theodor kalau sudah 1000 nanti Bang Theodor harus turun dulu baru naik lagi. Jadi nggak bisa langsung open cam gitu, mesti turun Tadi dulu keluar itu dulu dari aplikasi. ada yang ngabarin di bawah 800 sudah bisa katanya. Iya, betul. Ya. Coba udah si itu udah bisa dia kemarin, si guru dia 700 berapa itu udah bisa. Coba hengkang dulu engkau dari peradaban ini lalu engkau masuk kembali. Coba. Bang Theo turun dulu naik lagi. Keluar aplikasi dulu dia. Oke. Wih, ada Pasha. Itu ada permintaan dari netizen di bawah. Setuju nggak kalau Pengen lihat Bang Handi katanya Bang Handi. Apa? Setuju Apa Bang Handi? Setuju nggak kalau Doni main TikTok? Mana mau dia, dibayar juga nggak mau. Enggak, lama-lama juga mau nih, dulu aja kita Apaan, mana mau, nggak mau dia, nggak mau dia. Ini gua udah racunin, gua racunin. Mau lah pasti Nggak mau, ayo taruhan, mau. ayo taruhan kita yuk. Kalau mau apa yuk? Nanti Nggak kita mau, satu komal. nggak mau, Bang, nggak mau beliau mah. Masa sih? Iya, nggak mau, Serdondi. Kemarin pakai punya Ustadz Unggul juga mau. Ayo kok. Iya, kalau punya orang mah dia mau, tapi kalau punya sendiri dia nggak mau. Dia ketakutan nonton Pargoy katanya. Takut tergoda masuk Komal Pargo ya. Masuk Komal rawa-rawa dia takut katanya. Masa sih gua lihat saya ini orang. Ser, bahas tema apa malam ini Serdoni sama Bang Handi Celebes? Kenapa gua orang Udah bisa Bang Theo. Bisa Bang Theo. Tadi bahas apa kita? Tuhan Yesus disalib. Belum, ini tanda kameranya masih disilang begitu. Ini ada pertanyaan. Iya, ditekan kamera silangnya ditekan. Kamera silangnya ditekan. Itu Yesus punya ponakan. Ponakannya Yesus memanggil ke Yesus itu Om Tuhan apa Om Yesus? Apaan sih? Om Tuhan. Ayat berapa? Ayat berapa? Cepet store. Ser, Udah. Bang Theo, tanda silang di kameranya ditekan. Udah. Kalau belum bisa berarti masih 1000 ini Bang. Ah, bisa. Asik. Besarkan Bang. Alhamdulillah. Besarkan Bang. Bang Riki dibesarkan komalnya Bang Theo. Udah ya. Iya bentar. Udah ya. Sebentar. Belum, nggak apa-apa, Bang Theo. belum. Aman, tenang aja. Wah, ini dia. Ini tulisan alhamdulillah digeser aja dulu sedikit. Bang. Buang aja. Alhamdulillah digeser Bang sedikit. Ya. Ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Ternyata beneran orang ya guys, orang beneran ya. Selamat bergabung dalam satu ukhuwah Islamiyah ya Bang Theodor ya. Insyaallah semoga kita bisa bertemu. Boleh saya Iya. spill sesuatu nggak? Boleh saya spill sesuatu nggak ini? Boleh apa itu Bang? Boleh nggak? Ini Boleh lah. ya. Boleh. Oke, ini agak shock sih kalau Aderion tahu. Apalagi? Iya, karena sama-sama Huta Barat. Oh. Ya dari Huta Barat, iya. Ada Serius Theo, itu? Theo. Huta Barat juga? Iya. Oh iya. Wah nggak mungkin nih Rion nih. Berarti si Kayafas, Edwin sama Aderion kena mental nih. Iya si Edwin kan Huta Barat juga. Huta Barat juga, iya dia sepupuan. Deta lagi dia kan. Bukan Batu Karat, bukan. Huta Barat. Oh Huta Barat. Oh ya Allah. Jadi Theo ternyata adalah manusia real ya, bukan robot. Jadi gimana Theo perasaannya Theo? Sekarang ada Bang Zuma, ada Bang Ali.
Terus ada Ustaz Alif. Gimana? Apa yang engkau Bang Su rasakan? masih mau rangkir katanya. Gimana Tio? Bukan Perjalanan si Raja hidupmu. Guguk. Raja Guguk biasanya kan suka meong gitu kan. Si Raja Oh, meong udah, kan. aku udah pernah dikasih gelar Perasaannya ternyata. itu lebih anteng aja ya, lebih plong. Lebih tenang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin itu masih galau Uni. Makanya minta waktu berpikir keras, katanya malam ini saya mau berpikir keras. Kemarin masih galau. Namanya juga hidayah. Suma Raja Guguk. Iya kan, Dapat abang dapat beli tuh gelar beli. memutuskan segala sesuatu itu tidak mudah, harus dipikirin dengan hati, dengan ini semua. Oh jadi sebelum kamu memutuskan mualaf ini kamu sholat istiqoroh dulu berarti ya? Ya walaupun belum sempurna. Sholat istiqoroh dulu kamu sebelum Menentukan pilihan ya udah dia. Tio. Bang Su masih menjuntak. Yang jelas saya sering memperhatikan bagaimana sholat duha. Unirifa Pardidi. Insyaallah. Bang Zuma Raja Kenapa? Guguk. Coba bayangkan Bang Zuma dikata dikasih. Bang Theodor, kenapa merhatikan sholat dua? Sholat dua itu kan ini di luar waktu wajib. Maksudnya kan biasanya perorangan gitu. Ya karena dua kan enak. Sholat Kenapa, duha itu Tio? agar kita dilapangkan rezeki kita, dibukakan Iya. pikiran, dan mempertajam ilmu al-ikhlas kita. Si Anturis si anak tukang Masya ribut. Allah. Subhanallah Nih, Tio. Bang Yes. Zuma digelarin Bang Zuma si Anturi itu dikasih nama si anak tukang ribut. Bagus itu. Ya intinya Theo, perjalanan kamu beberapa kebelakangan hari ini ya, masuk komal to komal, kemudian diskusi-diskusi dengan teman-teman Kristen, bahkan kamu sendiri terlibat debat dengan teman-teman Kristen. Nah, jadi lebih baik itu perdalam dulu Islam, kemudian banyak hal yang harus kamu pelajari. Bahkan Uni sendiri yang lahirnya sebagai Islam aja masih memperbaiki makhraj huruf, masih memperbaiki tajwid. Jadi jadi benar-benar kita kembali belajar. Aku mau bacain hadis Rasulullah. Kalau salah nanti benerin ya Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dunya mal'unah mal'unun fiha illa zikrullah wa mu'aliman wa mutakaliman. Kalau nggak salah tuh artinya gini. Sesungguhnya dunia ini terlaknat kecuali yang berzikir kepada Allah dan yang berilmu dan yang mencari ilmu. Nah, mungkin kita nggak termasuk yang selalu berzikir karena kita lalai. Tapi kita juga tidak termasuk yang mu'aliman atau yang berilmu. Apa salahnya kalau kita menjadi yang mutakalim atau belajar? Jadi belajar terlalu Theo, bertanya banyak hal kepada Bang Zuma, Bang Ali, kepada Ustaz Alif gitu. Jangan berhenti untuk belajar apapun gitu, apalagi memperdalam ilmu Islam. Dan itu sih doakan terus istri kamu bisa bersatu nanti di dunia dan akhirat beserta anak-anak. Mungkin gitu Theo. Amin, amin. Oh iya, Mungkin by nanti the way, kalaupun istrinya saya ada di muslimah komal, ya? saya lebih Enggak, banyak Bang. diam mendengar. Analisis aku salah kemarin itu. Oh. Yang aku bilang istrinya muslim, bukan. Istrinya masih Protestan itu ya. Iya, betul. Istrinya Protestan. Masih Kristen Protestan. Iya. Insya Allah Allah kumpulkan kembali dalam satu Amin akidah. ya Allah. Amin, mudah-mudahan ya Bang. Insya Allah doakan saja hatinya dilembutkan untuk bisa mengikut apa yang saya sampaikan. Ya setidaknya kamu sudah tidak bayar perpuluhan lagi Theo. Kenapa nama kita ini dikasih marga semua di bawah ini ya? Bang Zuma Manubulu, Bang Abang Zuma Manubulu. Kenapa nama-nama kita? Bang Theodor mau pakai nama Muslim nggak Bang Theodor kira-kira nih, atau mau pakai tetap nama ini? Gak masalah sebenarnya. Tapi kalau Theo mau request nama, misalkannya mau dari Uni nggak apa-apa, dari Bang Zuma nggak apa-apa, dari Mali nggak apa. Tapi Biasanya kalau biasanya jangan kan dari suka Uni udah lah. mempersiapkan gitu loh. Atau pengen Ali ngabalin. Astagfirullahaladzim. Pemburu Esther. target. Masya Allah. Namanya Iya. siapa dikasih ini? Nanti lah ya. Ripa Boru Oke. Pasar Ribu. Allahu Akbar.
Oke, kalau gitu saya Semua izin sekarang. sebelum turun semangat Bang Theodor ya. Kita belajar, terima kita kasih, jadi Ustaz satu Ali. Naikin agama. Bu Darni, naikin Bu Sama-sama. Darni Bang Riki. Bang Dir, Semangat terus. Iya. Saya Sama di bawah sama ya semua ya. Ya, Dinda, Ustaz saya juga mau pamit. Ini udah hampir jam 2 di tempatku ini. Kita mau istirahat dulu ya, teman-teman Oke, sekalian. untuk Bang Zuma, terima kasih. Tapi Bang Zuma belum sama jawab ini. pertanyaan tadi Bang Zuma. Apa tuh? Siapa yang paling abang sayang? Aku atau Umi Dini? Dua-duanya disayang. Nggak boleh yang salah satu. Kok maksa sih? Aku lah. Alhamdulillah Bang Zuma ya. Mungkin kapan-kapan Bang kelak kita bisa Zuma bertemu itu secara nyata. sekarang Amin. sayangnya Bang Zuma itu jangan ditanya sayangnya sama Bang Ali sekarang. Nggak Iya, bisa, Masya jangan Allah. kau curi abangku, tidak bisa. Barakallah. Siapapun yang mencuri abangku berhadapan denganku. Bang Ali boleh berantem sama aku, nggak boleh. Udah ya teman-teman. Bang Riki, Masya Allah, terima kasih atas undangannya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal jariah untuk kita semua, menjadi penenang dari segala masalah yang kita hadapi. Ya Allah. Dan Allah memudahkan segala urusan-urusan kita yang baik, baik urusan dunia maupun di akhirat. Jadi saya pamit undur diri para sahabat. Kiranya Allah melembutkan hati kita semua untuk menerima masukan dari teman-teman kita yang berilmu, dan kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Demikian, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi